Lo gì? Được giá thì bán đi, đem tiền về lo bệnh cho cô vợ của mày. Mẹ con bệnh quá trời. Con lặng gái. Halo Sobat Movie dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel kita yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Tentunya Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik. Dan kali ini kita akan kupas tuntas cerita movie berjudul Mai 2024. Gimana? Penasaran kan? Yuk simak sampai akhir. Ini dia alur ceritanya. Cerita awal diperlihatkan sosok wanita tangguh bernama Mai. Tampaknya Mai bergegas menuju kos-kosan barunya karena pemindahan tugas Mai pun terpaksa membuking kos baru. Maka Mai dapat dengan mudah pergi ke kantor tepat waktu, apalagi jarak kos dengan tempat kerja yang cukup dekat membuat pekerjaan Mai lebih efisien. Langsung saja, Mai membawa barang-barangnya dengan sigap tanpa meninggalkan suatu apapun. Sembari di perjalanan, Mai memutuskan untuk membeli ais americano. Setibanya di lokasi, Mai malah ditabrak oleh tetangganya. Namun Mai tak ambil pusing, dia segera naik ke lantai atas tempat kamar Mai disiapkan. Entah mengapa, Mai terus-terusan bertemu tetangga yang freak. Bahkan kali ini, ikan hias milik Mai terjatuh dari akuarium. Lantas Duong tak membiarkan perempuan cantik kesulitan. Sebagai penggila wanita, Duong pun segera membantu Mai agar bisa mencuri perhatiannya. Untungnya, Duong mempunyai wadah untuk dijadikan rumah sementara ikan milik Mai. Bahkan yang anehnya lagi, Mai malah dibantu oleh Duong untuk membawa koper ke atas. Di kesempatan itu, ibu kos-kosan pun segera menyambut kedatangan Mai, sebab Mai adalah pelanggan baru yang akan menetap di kosannya. Segeralah Mai meletakkan barangnya untuk beberes. Ibu kos yang bernama Ning auto meminta bayaran untuk sewa 2 bulan. Sehingga Mai pun langsung membayar meski keadaan kos tak memadai. Dikarenakan begitu banyak perabotan yang lepas, segeralah Mai beberes membersihkan rumah ketimbang menunggu tukang perabot. Sewaktu Mai melakukan pekerjaan, tetangganya malah asik menyambut tamu. Tampaknya Duong kedatangan wanita cantik untuk menemani Duong bersenang-senang. Setelah Mai habis beberes, dia pun segera menghubungi Ming yang merupakan sang anak. Mai mengajak anaknya berbincang sebelum menyudahi kegiatan penatnya. Sementara Duong telah selesai dengan urusannya, dia pun segera mengusir wanita penghibur tersebut. Sebab Duong harus bekerja pada hari esok dan tak mungkin membiarkan wanita menginap di rumahnya. Ketika keluar kamar, Duong pun menyaksikan Mai sedang di balkon sehingga mereka bertatapan dan saling tersenyum. Lantas Mai pun langsung masuk ke kamar karena ingin beristirahat. Akan tetapi, Duong malah memanggilnya dan terjadilah adegan tak terduga sebab handuk Duong tiba-tiba terlepas. Menyaksikan hal itu, segeralah Mai masuk ke dalam dan mengabaikan Duong. Kemudian Duong pun auto malu, seharusnya dia lebih berhati-hati saat menggunakan handuk. Keesokan harinya, Mai bersiap untuk berangkat kerja. Hanya saja perlakuan tetangga membuat Mai merasa risih. Mai malah bertemu dengan Duong yang selalu menggodanya. Sebelum berangkat kerja, Mai pun memutuskan untuk makan dengan Ming. Sebab Mai merasa rindu dan harus bertemu sang anak. Kemudian Mai pun melanjutkan tugasnya untuk bekerja. Tanpa berlama-lama, Mai langsung datang ke tempat pijat. Faktanya, Mai merupakan sosok terapis yang handal. Oleh karena itu, Mai dipindahkan dari cabang lain untuk meramaikan spa di daerah itu. Segeralah Mai melakukan tugasnya dengan baik. Dikarenakan Mai sangat telaten, para pekerja lain auto iri sebab Mai selalu mendapatkan pelanggan yang banyak. Bahkan para terapis sedikit khawatir kalau Mai mengambil pekerjaan mereka. Kemudian Mai pun masuk ke ruang ganti setelah melakukan tugasnya, lalu Mai disapa oleh Ying yang merupakan teman sekampungnya dulu. Keduanya didatangi oleh senior Tring yang penasaran dengan kinerja Mai, sebab baru beberapa hari dipindahkan, Mai sudah meraup banyak pelanggan. Bahkan setiap hari, Mai bekerja, dia selalu mendapatkan tips yang besar membuat para rekannya kesal. Sebenarnya, Mai memiliki cara kerja yang berbeda dari temannya. Mai selalu menyingkirkan pelanggan yang jahil, sehingga para pria yang dipijat mustahil berhasil menyentuh Mai. Tak hanya itu saja, Mai memilih menghajar para pria tengil yang berani menyentuhnya. Seperti biasa, Mai pun kembali bekerja, dia memijat customer dengan telaten. Mendadak Mai terkejut ternyata kliennya adalah Duong. Mai pun mulai digoda oleh Duong membuat Mai merasa risih dan segeralah Mai memijat dengan tekanan kuat untuk menghentikan aksi Duong.
Lantas Duong auto terkejut, dia tak berani lagi untuk mengganggu Mai. Lalu Mai memutuskan untuk melanjutkan tugasnya. Setelah bertugas, Mai pun bersiap untuk pulang. Namun Tring kelihatan kepo, dia penasaran mengapa Mai mendapatkan banyak pelanggan. Dikarenakan sepi job, membuat Tring ingin menjahati Mai. Sementara Ying terus gagal dalam pekerjaannya karena kurang kompeten. Hal itu membuat Ying frustasi, namun dia tak memiliki niat jahat kepada Mai yang mendapat customer sejati. Sementara Tring malah menggunakan siasat untuk mengganggu Mai, dan setelah selesai bekerja, Mai pun bersiap pulang. Kemudian Tring mengajaknya bertengkar. Tring pun melancarkan aksinya untuk menyerang Mai. Namun ternyata Pak Maman muncul, dia merupakan satpam di spa. Oleh karena itu Mai tertolong dan tak perlu mengeluarkan tenaga untuk meladeni Tring. Kemudian Mai bergegas pulang ke rumah untuk beristirahat. Lalu Mai dan juga Ming saling chattingan. Dikarenakan lampu luar redup, Mai pun mencoba mengganti lampu. Namun suaminya Bu Pesi tiba-tiba datang mengganggu Mai. Awalnya Mai kira dia dibantu, namun ternyata Pomo malah masuk ke rumah untuk melecehkan Mai. Lantas Mai segera kabur dari aksi bejat si Saiko. Alhasil Mai pun tertolong karena Duong datang. Dengan sigap, Duong menghajar Pomo, lalu keduanya dibawa ke pihak berwajib karena bertengkar. Duong semakin emosi akibat istri Pomo membela suaminya yang merupakan pria hidung belang. Kemudian, Mai dan Duong pun memutuskan untuk menghibur diri karena begitu banyak tetangga yang usil kepada Mai. Setelah perselisihan usai, Mai dan Duong pun pergi ke restoran milik ibunya. Kemudian, Mai dan Duong bersenang-senang di bar. Awalnya Mai salah paham dan mengira Duong bekerja di bar, sehingga Duong menginfokan dia adalah pemain musik. Lantas Duong segera memperlihatkan permainan piano untuk menghibur Mai, bahkan Mai dipaksa Duong untuk berdansa. Hanya saja, sewaktu suasana semakin panas, Mai tersadar dan mengurungkan niat bersama Duong. Paginya mereka segera kembali ke kos-kosan, ternyata Ming datang berkunjung bersama dengan kakek. Segeralah ayah Mai berbincang dengannya, sehingga Ming memilih keluar sebentar untuk meninggalkan keduanya. Sementara Duong sudah pulang, dia agak syok melihat Mai memiliki anak sebesar Ming. Lantas tetangga mulai pada kepo, mereka penasaran dengan masalah keluarga Mai. Alhasil, ibu-ibu tetangga mulai menguping perbincangan Mai dan sang ayah. Karena kala berjudi, sang ayah terus meminta uang kepada Mai. Selama ini Mai selalu membantu sang ayah untuk menyelesaikan masalahnya. Alhasil Mai sangat muak pada ayahnya, dia pun segera memberikan sejumlah uang dari hasil kerja kerasnya. Setelah itu Mai pun mengusir sang ayah. Lalu Ming masuk ke rumah dan menenangkan sang ibu. Segeralah Mai melanjutkan aktivitasnya kembali bekerja, dan ketika sampai di spa, Mai segera menjalankan tugasnya. Tiba-tiba, Mai kaget karena temannya Ping datang berkunjung. Karena telah lama berteman, Ping dan Mai bagaikan sosok kakak dan adik, lalu Mai memijat Ping dengan santai seperti biasanya. Ping meminta Mai mencari jodoh agar meringankan beban hidupnya, dan yang lebih mengejutkan lagi, Mai bercerita kalau dia didekati cowok. Sontak saja Ping ikut senang karena temannya ditaksir pria, dan ketika selesai di spa segeralah Ping pulang, dia tak lupa memberikan tips untuk Mai. Alhasil, Tring auto kesal melihat Mai yang selalu mendapatkan pelanggan yang banyak. Sedangkan Duong malah dilanda kecemasan sebab Duong tak menyangka kalau Mai memiliki anak. Maka dari itu, Duong berpikir ulang untuk mencintai Mai. Berbeda dengan temannya Bems yang selalu saja mendukungnya, sehingga Duong yakin untuk bertemu Mai kembali. Kemudian Mai bergegas untuk bersiap pulang, namun sayangnya Mai malah dikunci di toilet oleh Tring. Tak hanya itu saja, justru Ying yang merupakan teman Mai ikut serta membulinya. Mai dalam keadaan menyedihkan dikurung di toilet. Tak lama Pak Maman muncul, dia pun menyelamatkan Mai. Lantas Mai bertanya mengapa Maman mengetahui Mai masih ada di kantor. Segeralah Maman menjawab biasanya Mai pamitan kepada Maman sebelum pulang. Namun kali ini Maman tak kunjung menemukan Mai sehingga dia merasa khawatir. Ketika masuk ke kantor, ternyata Mai dikunci oleh Tring dan Ying, dan tanpa berlama-lama Maman pun segera mengantarkan Mai untuk pulang. Alhasil, Mai begitu senang mengenal paman Maman. Sebelum pergi, Mai memegang tangan Maman. Dia mengatakan kalau Maman sangat baik. Bahkan Mai menginginkan Maman menjadi ayahnya, sebab Mai tak pernah mendapatkan kasih sayang seorang ayah yang baik seperti Maman. Tak terduga, Mai malah dikejutkan dengan konflik di dusunnya. Dikarenakan Mai terlalu cantik, para wanita pun auto insecure, sedangkan para suami malah naksir padanya. Hal itu membuat keadaan Mai tak aman. Kemudian Mai pun memutuskan berkunjung ke tempat Duong. Apalagi sebelumnya Duong telah menghubungi Mai.
Alhasil mereka berdua berbincang di bar untuk bersenang-senang. Kemudian Mai dan Duong berbincang serius membahas masalah hati. Duong pun memutuskan untuk menyatakan cintanya. Di kesempatan itu, Mai menjelaskan kalau masa lalunya buruk sehingga dia tidak ingin diberikan harapan oleh Duong. Pastinya kehidupan Duong akan kacau setelah memulai hubungan dengan Mai, akan tetapi Duong masih ingin bersama Mai karena cintanya. Dikarenakan sudah terlalu mabuk, Mai dibawa pulang oleh Duong sehingga keduanya pulang ke dusun dalam keadaan mabuk. Di kesempatan itu, Mai segera memasuki rumahnya, namun Duong malah menahannya untuk berbincang. Sehingga Mai terpancing, dia memutuskan untuk mendekati Duong. Bukannya romantis, justru Mai muntah di pakaian Duong. Hal itu membuat Duong terkejut, tapi karena mencintai Mai, dia tak masalah dimuntahi. Kemudian, Mai pun segera masuk ke rumah untuk menyudahi pertemuan. Setelah itu, Mai pun bergegas mandi dan beres-beres sama seperti Duong. Malamnya, Mai malah berkunjung untuk menebus kesalahannya akibat muntah di baju Duong. Hanya saja Duong tidak masalah dengan perlakuan Mai. Alhasil, mereka berdua terbawa suasana dan melancarkan aksi di malam hari. Awalnya Mai takut Duong melihat bekas luka di tubuhnya sehabis melahirkan, namun Duong menenangkan Mai agar Mai tidak insecure. Oleh karena itu, Mai dan Duong melanjutkan kembali adegan yang tertunda. Dan paginya Mai merasa malu mengingat kejadian tadi malam. Tak lama Duong malah muncul, dia membawakan sarapan untuk Mai. Duong meminta Mai berhenti menahan perasaan dan menerima cintanya. Alhasil, Mai dan Duong pun mulai berpacaran dan menghabiskan waktu bersama setiap hari. Begitu pula, Ming juga sering ketemu dengan Duong dan mereka sangat akrab. Hal itu membuat Mai senang melihat dua orang yang dicintainya akur. Kemudian, Mai menjalani hari-harinya dengan indah bersama Duong. Hanya saja kisah tersebut menarik untuk dijeda karena Mai akan berkunjung ke rumah keluarga besar Duong. Dikarenakan Duong dari keluarga terhormat, Mai harus dandan cantik seperti wanita glamor. Setibanya di acara ulang tahun bibinya Duong, Duong dan Mai segera masuk, lantas Mai disambut dengan hangat oleh keluarga Duong, kemudian Mai diinterogasi oleh bibinya Duong. Akan tetapi, Mai langsung menjawab semua pertanyaan dengan frontal tanpa berbohong. Hal tersebut membuat bibinya syok mendengar latar belakang keluarga Mai. Tak lama, ibunya Duong muncul, dia merupakan sosok wanita independen yang glamor. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Pink ternyata adalah ibunya Duong. Sehingga terjadi kecanggungan antara keduanya, dan setelah acara selesai, Duong dan Mai pun bergegas untuk pulang. Hanya saja Mai malah kelihatan stres karena kejadian tak terduga kali ini. Ketika pulang, Mai menangis karena takdir mengejutkannya, kemudian diperlihatkan masa lalu Mai yang tengah hamil mengandung Ming. Dikarenakan ulah ayahnya, Mai menjadi hamil akibat dijual ke pria hidung belang demi mendapatkan uang. Sehingga Mai frustasi karena hidupnya telah hancur. Bahkan Mai sempat putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya. Hal itu membuat ayahnya syok dan segera menyelamatkan Mai. Selang beberapa tahun, Mai memilih melanjutkan kehidupannya sendirian sambil mengurus Ming yang masih bayi. Mai pun perlahan-lahan dewasa menerima takdir beratnya sebagai single parent. Kembali ke masa sekarang, Mai dan Pink pun berbincang di gereja karena Mai telah lama menunggu. Hanya saja obrolan mereka begitu dalam, ternyata Pink melarang hubungan Mai dan Duong. Sebab bagi Pink, Duong adalah pria tak bertanggung jawab karena masih menerima uang darinya. Sehingga mustahil Duong bisa menghandle keluarga Mai. Tampaknya Mai auto mengerti, dia pun segera memutuskan untuk menjauhi Duong. Kemudian Mai dan Pink pun mendapatkan informasi buruk. Segeralah mereka pergi ke cafe shop milik Pink. Apalagi Pink mempekerjakan Ming di sana beserta ayah Mai. Sehingga mereka berdua bergegas ke sana. Kemudian Mai kaget karena gangster datang untuk menagih hutang ayah Mai. Mai mencoba membayar tapi hutangnya begitu besar sehingga Pink yang menyelesaikan masalah sang ayah. Ketika sampai di rumah, Mai meminta ayahnya pergi meninggalkan dia dan anaknya sebab Mai sudah tak mau lagi dengan hidup ayahnya. Pertengkaran mereka semakin memuncak karena Mai sangat kesal. Lantas Mai pun memutuskan untuk pergi, tapi di pintu Duong menghalangi. Sehingga Mai pun melanjutkan perbincangan dengan Duong. Di kesempatan itu, Mai minta putus tapi Duong menolak sebab Duong sama sekali tak bisa membantu Mai karena Duong masih berproses. Sementara Mai adalah wanita tua yang tak mungkin bersama Duong karena latar belakang dan masa lalunya. Sehingga hubungan mereka pun mulai berjarak, akan tetapi hari-hari Mai malah justru semakin berat tanpa adanya Duong. Sementara Duong menyadari alasan Mai menjauh karena ibunya,
Alhasil Duong pun berkunjung ke rumah ibu dan mengajaknya berbincang. Namun konflik semakin meluas karena ibu tak setuju hubungan Mai dan Duong. Sehingga Duong dihina oleh ibunya karena tak mampu berkembang tanpa bantuan sang ibu. Setelah pertengkaran hebat, Duong pun memilih meninggalkan rumah dan berusaha sendiri tanpa uang ibunya. Setelah melihat kepergian anaknya, Ping Auto terkejut, kemudian Duong pun melakukan segala macam cara untuk mendapatkan uang. Sialnya, Duong malah dipecat saat bermain piano, sehingga Ming si penggemar musik mendapatkan tawaran bermain piano. Namun sebelum Duong pergi, Ming mengajaknya berbincang, dan di kesempatan itu Ming meminta Duong kembali bersama ibunya karena Mai tak bahagia tanpa Duong. Kemudian Mai melanjutkan pekerjaannya di spa, tiba-tiba Mai difitnah, Tring menuduhnya sembarangan. Alhasil Mai dan Tring pun bergaduh besar, membuat semua orang terkejut. Lantas Mira membantu Mai karena dia memihak Mai. Alhasil, Mai dan Mira bekerja sama menyingkirkan Tring, lantas kegaduhan semakin besar membuat atasan marah kepada Mai. Apalagi, Mai mengalahkan Tring di depan banyak orang. Dari kejadian itu, Mai memutuskan pergi dan mengundurkan diri. Mai tampak sangat galau. Mendadak Duong datang berkunjung memberi cincin dan kalung hasil kerja kerasnya sendiri. Hal itu membuat Mai terharu, dia juga merasa lebih menginginkan cinta daripada uang. Sehingga Mai memutuskan untuk hidup sederhana bersama Duong tanpa bantuan Ping. Alhasil, keduanya memilih melanjutkan hubungan ke jenjang serius, dan ketika Mai keluar rumah, dia malah digosipin tetangga. Mai segera membantah tuduhan para tetangga yang selama ini dipendamnya. Sebab tetangga Mai yang baik telah menasehati Mai untuk menikmati hidup tanpa memikirkan orang lain. Sehingga Mai mengingat pesannya, membuat Mai semakin semangat untuk menghina kembali para penghujat. Hal itu membuat Duong kaget, tapi dia senang Mai bisa mengekspresikan dirinya. Tiba-tiba, kedua insan mendapat berita baik, yaitu Ping mengundang keduanya ke rumah. Sehingga Mai dan Duong mengira hubungan keduanya disetujui. Sontak saja, Mai kaget melihat Ming disambut oleh Ping. Di kesempatan itu, Ming mendapat beasiswa sponsor untuk sekolah di luar negeri atas bantuan Ping. Sontak saja, Mai Auto terharu melihat kebaikan Ping, bahkan Duong langsung mengucapkan terima kasih kepada ibunya. Hanya saja, Ping mengatakan hal konyol dia memutuskan mengurus Ming dengan catatan Mai harus meninggalkan Duong. Sehingga permasalahan mulai datang kembali, hal itu membuat Duong tak habis pikir tentang ibunya. Hanya saja teman Duong malah ikut-ikutan mengatakan kalau Mai adalah perempuan penghibur. Kemudian Duong auto marah dan mengajar temannya. Lantas ayah Mai auto muncul, dia telah mengaku kalau dirinya membongkar cerita masa lalu Mai. Faktanya, ayah menjadikan Mai sebagai tumbal agar dirinya mendapatkan uang. Sehingga Mai sampai hamil dan memutuskan untuk melanjutkan kehidupan. Tampaknya Ping dan keluarga sangat menentang hubungan mereka. Mai merasa sangat malu, tapi Ming menenangkan ibunya. Kemudian Duong pun menjelaskan di hadapan keluarganya kalau Duong menerima masa lalu Mai dan ingin menikahinya. Sontak saja Ping terkejut, dia tiba-tiba pingsan, sehingga Duong terpaksa mendahulukan ibunya. Dia merawat dan menjaganya di rumah sakit. Sementara Mai dalam masalah karena ayahnya menerima uang dari Ping. Mai auto ngamuk karena ayahnya tak punya harga diri, sehingga Mai memutuskan untuk membuang uang tersebut keluar. Lantas para warga dusun pun segera memungutnya membuat ayah terkejut. Dikarenakan ingin mengambilnya, dia pun buru-buru turun tangga hingga terjatuh. Dari kejadian itu, ayah Mai meninggal dunia akibat terjatuh, dan setelah beberapa waktu tak bertemu, Duong pun frustasi dan memilih untuk segera menemui Mai. Kemudian mereka pun berbincang masalah hubungan keduanya. Mai meminta Duong pergi melanjutkan hidupnya, sebab Mai dan Duong merupakan dua orang yang memiliki latar belakang keluarga yang berbeda. Mai merasa pria terhormat seperti Duong mustahil bersanding dengan wanita hancur seperti Mai. Sehingga Mai meminta Duong menjauh karena Mai akan pergi menata hidupnya yang baru. Dan Mai berharap kalau Duong tak akan menunggunya. Lantas Duong menangis dan merengek agar Mai mempertahankan hubungan mereka. Dan keesokan harinya Mai pun melanjutkan perjalanan jauh, memilih bekerja di tempat baru. Mai menjalani hidupnya dengan baik, bahkan Mai melakukan kerja sama bisnis dengan tenang. Tampaknya Mai mengelola spa dengan sangat kompeten, sehingga Mai senang sekarang kehidupannya sangat membaik. Karena telah sukses, Mai memilih melupakan kisah cintanya, bahkan Mai bahagia karena anaknya sekarang telah dewasa dan bekerja dengan baik. Kemudian,
Mai berkunjung menemui rekan bisnis untuk melanjutkan kontrak. Setelah usai beraktivitas, Mai malah kaget dia ketemu dengan Duong. Sehingga Duong menangis menatap wanita di masa lalunya yang kelihatan sangat cantik. Sayangnya, kisah cinta mereka tak berlanjut karena Duong telah beristri. Tak lama, istri Duong muncul, dia bahkan sedang hamil besar. Tak hanya itu saja, Pink ikutan hadir dipapa oleh menantunya karena kesulitan berjalan. Di kesempatan itu, istri Duong menyapa Mai lalu mereka berbincang sedikit, kemudian Pink dibawa menantunya pergi. Sementara Mai dan Duong kembali berbincang, namun Mai menahan air matanya, dia tak ingin kelihatan lemah. Kemudian Mai memutuskan untuk menutup akses terhadap suami orang. Sebab Mai yakin Duong ingin berteman kembali dengannya. Namun Mai menolak, dia memilih pergi untuk meninggalkan Duong. Tak lama supir Mai muncul, dia menjemput Mai untuk melanjutkan perjalanan. Dikarenakan gengsi, Mai mengaku kepada Duong dia telah memiliki kekasih. Mai menunjuk pria yang menjemputnya sebagai kekasih, padahal kenyataannya itu adalah supir Mai. Segeralah Mai memasuki mobil dan mengucapkan salam perpisahan kepada Duong. Namun setelah sampai di mobil, Mai langsung menangis. Ternyata memang benar kalau Duong tak menunggu Mai dan memilih mencari wanita baru. Alhasil, Mai tetap bertahan meskipun dia dikecewakan kembali oleh Duong. Dari kejadian itu, Mai pun memutuskan melanjutkan hidupnya sendiri tanpa pasangan. Dan ceritanya berakhir sampai di sini. Terima kasih ya untuk yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!